kenapa kita makan di luar sholat? Karena dalam salah satu hadis hasan disebut, itulah kali terakhir ayah mak kita yang meninggal dunia, jiwa-jiwanya membersamai kita. Setelah nanti khatib di Idul Fitri mengakhiri khutbahnya, maka jiwa-jiwa leluhur kita akan kembali ke alam barzakh pada posisi tertinggi di langit pertama. Maka kita kembali ziarah kubur. Betul tidak? Setelah selesai sholat kita kembali ziarah kubur. Kenapa? Karena rahasianya jiwa-jiwa leluhur kita membersamai kita sampai sholat Idul Fitri selesai dilaksanakan. Maka kumpullah anak-anaknya, apalagi anak ayah maknya sudah meninggal dunia. Kumpullah, di mana yang paling bagus kumpul? Di rumah warisan yang dia tinggalkan. Maka kumpullah kita di situ makan bersama. Karena itu kali terakhir dia membersamai kita. Hadisnya ini hadis hasan, bukan hadis sahih, bukan hadis dhaif. Maka duduklah bersama kita di situ. Diperhatikannya lah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, anak cucunya akur dan damai di dunia. Bahagia dan banggalah dia. Betapa banyak anak-anak hari ini yang ditinggalkan ayah omaknya yang tak akur karena harta warisan, karena tanah, karena rumah kontrakan, karena aset yang lain. Maka duduknya kita di situ bukan hanya untuk makan nasi, makan rendang, makan ketupat, untuk membahayakan ayah mak kita yang jiwanya membersamai kita sepanjang Ramadan. Maka duduklah kita dulu di situ. Maka saya bilang, makan sebelum Idul Fitri bukan perkara lapar, bukan perkara kenyang, perkara sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Duduklah di situ, makan dulu. Kalau enaknya lagi baca Al-Fatihah dulu sekali, khusus kepada ayah mak kita, Al-Fatihah, barulah makan, barulah berangkat pergi sholat Idul Fitri. Begitu khatib turun dari mimbar, pada saat itulah jiwa-jiwa leluhur kita masuk kembali ke alam barzakh. Yang membersamai kehidupan kita di Ramadan ini jiwa. Dalam bahasa Al-Qur'annya nafsu. Maka kalau di Gonting Sagani, kalau ada acara pemberangkatan atau Rusli Sipahutar, ya kan Bang? Pak Kemlik, dibaca ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Dibaca. Dalam ilmu tarekat ada 7 tingkatan nafsu. Yang dimaksud jiwa itu adalah nafsu. Paling minimal yang kita dapatkan adalah nafsul mutmainnah. Jiwa itulah yang membersamai kita. Ruhnya di mana? Ruhnya di alam barzakh. Kalau kita baca hadis, ruh orang yang beriman ditempatkan di ildiyin, tidak diganggu sampai hari berbangkit. Unsur yang ketiga, jasad, hancur lebur dimakan cacing tanah. Unsur yang keempat namanya qorin, itulah yang jadi-jadian. Jadi nanti kalau aku mati, ada dukun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini bersama siapa? Ustadz Husin. Bongas, itu bukan aku, itu qorinku, kawan dekatku dari kalangan jin yang Allah izinkan membersamai kehidupanku dari mulai hidup, dari mulai lahir sampai mati. Bahkan korin kita lebih tahu informasi tentang diri kita daripada pasangan hidup kita. Ibu wakil. Jadi siapa lagi wakil berjogat? Berjogat salah ibu berjogat. Pak wakil berlalu dari rumah Medan, Jakarta, ke sana kemari. Ibu wakil ada masanya tak ikut sama Pak wakil, betul? Tapi korin tidak. Kemana Pak wakil pergi, dia ikut bersama Pak wakil. Bahkan rahasia Pak wakil ada sama si korin. Jadi kalau untuk mengetahui informasi lengkap terhadap diri kita, panggil korinnya. Aku tak tahu. Ada juga. Ada juga. Yang bisa mengambilnya itu cuma 2 di sini. Itu yang dua. Ya pula. Tak tolong. Ketua tak tolong, ketua MUI, ketua tak tuan-tuan tolong. Apalagi camat kades tak itu suka dia bukan orang kecil itu, disilsilahkan. Wah, baru. Korin itu lebih tahu informasi tentang kita. Mohon maaf,
Saking tahunya dia informasi tentang kita, hal yang paling pribadi pun dia ikut bersama kita. Maka hati-hati, salah satu ilmu ketika melepas baju, bacaannya Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Jangan dilepas baju sebelum membaca bacaan. Kenapa? Karena ketika dilepas pakaian kita, maka aurat kita akan dilihat oleh mereka. Begitu dibaca Bismillahilladzi la ilaha illa hu, maka Allah memberi hijab antara kita dengan dia. Nah, itulah luar biasa. Apalagi pula malam-malam sunnah, malam Jumat begitu, yang sudah ada di rapat khusus. Ini pulang minum tua. Ayo. Talakkan. Kalau membaca, datang kau tu talakkan abang. Kata abang membuka abang. Astagfirullah. Supaya paham. Maka jiwa itulah yang membersamai kita. Bahasa Al-Qur'annya nafsu.